nonton TV itu. Tahu-tahu saya itu ada malaikat yang mengangkat saya. Sampaikan Pak, saya senang ya. Mungkin saya selama jadi orang Kristen saya hanya mengikuti PA saja. PA seluruh mahasiswa di Yogyakarta. Itu tok saja. Setelah itu tidak ada lagi saya. Saya kemarin dihubungi Pak Sigit, saya bersyukur sekali. Yang pertama saya sampaikan bahwa saya ingin menceritakan kesaksian saya pernah bermimpi ketemu Yesus saja. Jadi saya mungkin saya mau meninggal waktu itu. Jadi waktu saya di Kalimantan Timur, saya di Balikpapan, saya habis main golf sore itu, saya pulang kemudian saya mandi terus di samping istri saya. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Saya tertidur nonton TV itu. Tahu-tahu saya itu ada malaikat yang mengangkat saya. Mengangkat saya. Go, kamu ikut saya. Saya kaget. Saya mau dibawa kemana? Dan kamu siapa? Saya adalah malaikat. Jadi saya ada di tengah-tengah lorong, suatu lorong itu agak terang tapi tidak terang sekali. Di samping lorong itu gelap semua. Kemudian saya buat terbang, panjang sekali lama. Saya tanya lagi, malaikat saya dibawa kemana? Nanti kamu akan lihat sendiri. Itu kenapa di luar lorong ini gelap semua di situ? Ya itu isinya jin, setan dan segala macamnya. Saya 3 kali saya sambil nanya langsung dibawa kemana. Itu udah panjang udah jadi lorong ini. Saya buat terbang. Kemudian saya tanya yang ketiga kepada malaikat itu. Malaikat menjawab, nanti di depanku kamu akan melihat jawabannya. Tahu ada sinar putih sekali, kayak salju yang putih sekali itu di lorong itu sinar itu. Akhirnya saya dibawa berhenti. Tetapi saya melihat di dalam sinar itu ada suatu pemandangan yang sangat sejuk sekali, sangat indah. Saya tidak merasakan itu saya punya istri, saya tidak merasakan punya anak, saya tidak merasakan harta saya. Yang ada cuma saya bahagia saja melihat pemandangan itu. Tahu-tahu dari sinar itu turunlah suatu tangga, kayak pesawat tangga itu turun. Ada tangga. Tangga itu tahu ada kaki turun itu, turun tangga. Saya langsung lihat, kenapa nggak pakai sepatu atau sandal? Kemudian ada jubah putih sebatas mata kaki turun. Setelah sampai di dasar, dia langsung menengok saya. Saya langsung teriak, Yesus! Saya teriak begitu saya teriak begitu. Jadi Yesus tersenyum sama saya. Akhirnya Yesus itu langsung mendatangi saya tapi terbang. Mau saya pegang tidak bisa, karena dia mungkin juga nggak tahu juga ada Tuhan ini nggak bisa. Akhirnya saya bilang hosana. Saat saya bilang hosana, ke tangan saya bilang hosana, Yesus sudah di atas saya. Istri saya menangis itu, karena saya sablok itu. Saya hosana itu begini. Nah, karena istri saya bangun akhirnya di sini. Jadi intinya dari kesaksian saya ini, saya juga masuk Tuhan itu tidak tahu, artinya tahu sudah masuk. Dan saya di sini juga banyak sekali intervensi yang kepada saya. Tetapi saya yakin yang percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong saya di sini, dalam tugas-tugas saya di situ. Mungkin itu awalnya di situ, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ini kesaksian saya untuk bisa untuk sharing informasi bahwa dengan adanya mimpi saya itu sekarang saya menjadi nyaman di dalam lingkungan apapun. Saya merasa nyaman, ya, merasa nyaman, dan di dalam kegiatan apapun saya merasa nyaman, tidak menjadi masalah. Saya mau tanya jadi, tadi demo udah berdoa belum? Oh iya, kita demo belum berdoa jadi. Pak Kapolres pimpin doa sudah. Oh iya, kita doa ya sebelum demo. Iya, saya pimpin doa. Amin.
Nah, saya serahkan lagi mic-nya. Nah, Pak Kapolres, sudah, tidak usah demo sudah Pak Kapolres. Tong pulang saja sudah. Ya. Mereka meninggalkan kantor gubernur, kantor DPR, nyanyian dengan pujian. Laskar Kristen maju keliling kota Manokwari. Dan selama saya Kapolres Manokwari tidak pernah ada demo. Bukan karena dandian yang hebat, tidak. Tapi ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan, Tuhan sudah bersedia. Hanya buat teman-teman di sini, ketika pujian penyembahan jangan itu sekedar. Karena Tuhan kita hidup dan berkata di atas puji-pujian. Puji Tuhan, kalau hari ini saya boleh berdiri di tempat ini semua kan anugerah Tuhan. Karena apa? Saya polisi yang kacau-kacau. Sepanjang kehidupan saya, mulai dari Letnan 2 sampai AKBP, saya polisi yang kacau-kacau. Semua sudah saya lakukan. Apa yang tidak saya pernah lakukan, semua saya lakukan. Makanya buat teman-teman di tempat ini, teman-teman mau di gereja mana kan? Tuhan tidak pernah tahu itu. Yang penting ketika pujian penyembahan naikkan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah malu, jangan pernah takut. Ya. Kenapa buat Tuhan, rekan-rekan dan saya selalu malu. Ya. Tapi ketika kita ada pesta ulang tahun, menari. Tapi kenapa kita menari buat Tuhan malu? Dulu saya paling hobi nih, kalau ada speaker gede, udah joget di bawah speaker tuh. Tangtung-tangtung. Masuk hari Sabtu di diskotik, keluar hari Senin. Buat iblis, buat setan saya lakukan. Tapi kenapa buat Tuhan saya tidak pernah mau melakukan? Ya, malu dilihat kanan kiri. Kalau kita malu buat Tuhan, Tuhan akan malu mengakui kita nanti ketika kita pulang. Dua kubu ini udah berperang, saya dibawa ke anggota minta gunung yang paling tinggi bawah. Saya sambil pujian penyembahan terus hampir 1 jam saya berdoa. Sudah itu ada turun, sudah turun. Begitu turun sampai di lokasi yang mau mereka bertempur, saya tanya, loh, kubu ini kemana? Tidak tahu kemudian. Tiba-tiba mereka pulang semua saja. Saya langsung angkat tangan Tuhan, Tuhan terima kasih. So, satu kubu ini pulang berarti kan tidak jadi perang. Ya, hanya dengan kekuatan doa. Kalau Pania itu boleh aman, itu semua karena Tuhan. Ya, saya sampaikan dengan teman-teman yang waktu itu sama bertugas sama saya di Polres Pania. Ya, ada teman-teman Brimob, ada teman-teman TNI. Saya selalu sampaikan, kalau Pania boleh aman, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena Tuhan. Nah, buat teman-teman Brimob ataupun teman-teman Sabara, Pol Air yang sering mendapat tugas keluar, saya hanya mengingatkan, andalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan berkara. Sebelum rekan-rekan melangkah, Tuhan sudah melangkah. Kalau saya sampaikan ini, saya selalu melibatkan Tuhan dalam dunia kepolisian. Ya. Ketika saya Kapolres Manokwari, ada demo besar, mohon maaf, saya tidak pakai teman-teman Brimob, saya tidak pakai teman-teman Dalmas. Semua saya suruh ngumpet, saya dan ajudan saja. Saya temuin mereka pendemo ngomong keras lah, mereka rekan-rekan tahu kalau demo di Papua. Nah begitu sudah selesai, Pak Kapolres bicara sudah. Yuk saya bicara ya, yuk. Saya mau tanya jadi, tadi demo udah berdoa belum? Oh iya kita demo belum berdoa jadi. Gitu. Pak Kapolres pimpin doa sudah. Oh iya kita doa ya sebelum demo. Yuk. Saya pimpin doa, amin. Nah, saya serahkan lagi mic-nya. Nah, Pak Kapolres, sudah, tidak usah demo sudah Pak Kapolres. Tong pulang saja sudah. Ya. Mereka meninggalkan kantor gubernur, kantor DPR, nyanyian dengan pujian. Laskar Kristen maju keliling kota Manokwari. Dan selama saya Kapolres Manokwari tidak pernah ada demo. Bukan karena dandian yang hebat, tidak. Tapi ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan, Tuhan sudah bersedia. Selama ini angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan kasih karunia Allah Bapa di surga, melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang masa. Semua yang percaya dalam nama Yesus sama-sama saya katakan, amin.
buruk apapun kita, tapi ketika kita sudah capek dan mengangkat tangan kita, Tuhan, saya sudah capek, Tuhan akan turun tangan mengangkat kita sampai malam hari ini. Begitu banyak peristiwa yang kami sama ibu secara keluarga alami ketika kami mulai bertobat, ya. Makanya dimanapun saya bertugas, pasti saya selalu buat KKR. Karena apa? Itu komitmen pribadi saya. Ketika saya bertobat di acara seperti ini, saya ambil komitmen dengan Tuhan. Tuhan, dimanapun saya bertugas, itu semua hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Dan dimanapun saya bertugas, Tuhan izinkan saya untuk saya bikin KKR. Karena apa? Ketika tahun 2006 ada KKR seperti ini, anak saya yang kecil matanya buta sejak lahir. Dan pada KKR tahun itu, tahun 2006 itu, di depan mata saya dan ibu, anak saya yang buta matanya dicelikan Tuhan. Saya dan ibu pun mengalami hal yang sama. Ya, mohon maaf, saya sampai muntah-muntah karena begitu didoakan oleh hamba Tuhan, itu keluar semua dari dalam perut. Ya. Dosa-dosa yang pernah saya lakukan sepanjang hampir 40 tahun itu muncul seperti di layar infocus seperti itu. Yang saya ambil ketika tahun 2006 di awal saya bertobat, dimanapun saya bertugas, Tuhan, saya ingin membuat KKR. Dan hari ini Tuhan buktikan, mulai dari tahun 2007 sampai detik ini, saya kalau tidak bikin KKR, ada yang kurang dalam kehidupan saya. Semua apa? Semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Saya yakin dan percaya ketika saya dan keluarga saya dipulihkan pada saat KKR, saya yakin dan percaya malam hari ini pun pemulihan terjadi di tempat ini. Apapun pergumulan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak remaja yang boleh hadir malam hari ini, percaya ketika kita mencari sumbernya, pasti mukjizatnya terjadi.